Bisa diceritakan dari profil anak-anak yang sekolah rakyat Luxmawe, latar belakangnya apa aja, Pak? Latar belakang rata-rata petani, ada yang memang orang tuanya serabutan kerjanya nggak tentu, ada yang kebanyakan dari kami memang ada anak-anak yang tidak ada orang tuanya lagi, Yatim. yatim piatu, Heeh. ada juga yang yatim, ada juga yang piatu, jadi beragam. Begitu juga dengan latar belakang pekerjaan orang tuanya. Jadi rata-rata memang dari desil 1, desil 2 yang kalau saya bilang memang sangat layak masuk ke sekolah rakyat ini. Ketika pertama kali anak-anak kita ini masuk ke sekolah rakyat, umumnya kondisinya gimana, Pak? Apakah sudah bisa membaca atau bagaimana? Ya, rata-rata ada sekitar 13-14 orang itu tidak bisa membaca sama sekali. Mungkin selama ini mereka tidak mendapatkan perhatian khusus, baik dari sekolah asalnya ataupun memang dari lingkungan keluarga. Jadi pas sampai sini kami langsung tangani, itu menyiapkan satu kelas khusus, kelas membaca. Kami tugaskan satu orang guru yang memang fokus ke situ. Itu dari segi, mungkin dari segi akademiknya ya. Dari segi fisiknya juga demikian. Rata-rata anak-anak yang masuk ke sini itu kondisi fisiknya mungkin selama ini agak kekurangan. Alhamdulillah sekarang sudah luar biasa. Malah sebagian anak sebagian anak-anak di luar bilang ini kok seperti sudah jadi orang kaya. Jadi badannya sudah teratur, bagus. Di awal-awal 1 bulan di awal itu rata-rata mereka sakit perut, mencret, pokoknya masalah pencernaan. Karena mungkin kebiasaan makan yang belum teratur, ketika di sini teratur ya mungkin itu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Kalau dari tantangan terberat nih, Pak, dari Dewan Guru yang selama sekolah rakyat ini berjalan apa, Pak? Eh, mengubah mereka kebiasaan mereka di kampung, dari kebiasaan mereka main HP, kebiasaan mereka sebagian mereka malas belajar, sebagian mereka mungkin tidak biasa tinggal di asrama. Jadi mengubah itu yang memang di awal-awal di triwulan pertama itu butuh kerja ekstra keras. Ada sebagian anak yang melarikan diri dari asrama tempat saya harus dijemput. Jadi tantangannya ya seperti itu, mengubah mindset mereka menjadi kebiasaan yang baik di asrama maupun kesabaran. Jadi saya kira begitu. Berikutnya, Pak, kalau Bapak lihat ini perkembangan sejauh ini, seberapa optimis Bapak sebagai gurunya ini bahwa mereka ini prestasinya terdongkrak gitu? Ya, saya sangat optimis. Kami semua ini sangat optimis. Kemarin kami ada ikut setiap lomba-lomba, kami usahakan anak-anak untuk ikut. Kami selalu wanti-wanti mereka jangan pikir menang kalah dulu. Pokoknya ikut aja. Kita cari pengalaman dulu dan sebagainya. Dan alhamdulillah kemarin anak-anak di tingkat kecamatan sudah memenangkan lomba GSI, Gala Siswa Indonesia. Jadi sepak bola. Dan hari ini mereka diambil untuk kecamatan untuk jatah latihan selama seminggu untuk ikut ke kota, Tingkat kota. tingkat kota ya. Jadi dan alhamdulillah di lomba-lomba lain pun kemarin kami terpilih jadi finalis di baca puisi yang diadakan YBI. Jadi walaupun akhirnya nggak menang juga, tapi bukan itu ukurannya. Nah, Kami fokus di awal-awal ini pembentukan anak-anak di karakter dan kebiasaan yang baik bagi mereka supaya itu terbentuk dan nantinya lebih enak kita ini ke akademisnya. terakhir Pak, untuk himbauan Bapak ini kepada orang tua murid dan masyarakat Indonesia soal program sekolah rakyat ini bagaimana? Ya, kepada masyarakat, kepada orang tua siswa, walaupun anaknya sudah dititipkan kemari, tapi perlu dukungan dari mereka juga. Dukungan dari mereka, support yang luar biasa dari mereka, supaya kalau yang anak-anak, khususnya anak-anak kami di sini, jangan terlalu sering dijenguk. Karena kadang-kadang anak-anak sering dijenguk, jadi mereka ingin pulang lagi. Setelah itu program-program yang sudah dibuat oleh SR di sini, program keagamaan, program
kebiasaan baik, salat 5 waktu semuanya. Mohon dukungan ketika pulang ke rumah itu dilanjutkan. Jadi jangan putus. Jadi kadang-kadang anak-anak udah pulang ke rumah main HP segala macam udah lupa. Untuk masyarakat semuanya, saya kira SR ini sungguh program strategis. Ya, lagi bagaimana pemerintah ingin memutus rantai kemiskinan supaya anak-anak ini kalau istilah Pak Prabowo bahwa mereka jangan lagi sudah orang tuanya nggak bisa apa-apa, sudah orang tuanya mulai miskin, jangan lagi anak-anak mengalami hal yang sama supaya nanti setelah pas SMA mereka bisa melanjutkan kuliah ataupun diberi kesempatan untuk magang dan mendapatkan kerja yang lebih baik. Baik. Nama lengkap Pak? Ayadi SPDI. Kepala Sekolah Rakyat 11 ya Pak sebutan kita. SRMP 33 Lusmawe. MP 33 Lusmawe. Terima kasih Pak. Pak,